Hello everybody, nice to see you again through Sunnybo channel. Hopefully all of us fine, so we can still enjoy our life as usual. Yep, okay. For you who don't press like, subscribe, and the bell yet, you are welcome. So later you will be the first to get our new video. Okay, here is our topic today. Okay, short message. Short message in bahasa we say pesan singkat ya. Pesan singkat kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa lihat itu di handphone atau mobile phone. SMS, WA, okay, that's good. Jadi intinya itu pesan singkat, padat, jelas. Itulah maknanya sebenarnya. Hanya dalam perkembangan sekarang kadang-kadang WA itu panjang kali lebar ya. Okay, that's no problem. Now, sebenarnya dari dulu juga sudah ada short message sebelum mobile phone. Mungkin dalam kehidupan sehari yang sederhana, tingkat yang sederhana kita bisa lihat kadang-kadang di rumah itu di pintu kulkas ada ditempel catatan kecil. Okay, that is short message. Jadi itu termasuk dengan short message juga. Jadi nanti siapa yang baru pulang terus lihat catatan itu ditujukan buat siapa, harus bagaimana, dan seterusnya. Itulah short message ya. So, otomatis dalam short message itu kita dapat bisa tahu itu ditujukan buat siapa, lalu penulisnya siapa, dan isi dari pesan itu. Jadi itulah hal-hal yang berada di sekitar short message. Oke? Nah, kita lihat yang di sekitar kita sekarang ini seperti apa ya. Oke, to Mary, I have about tonight, maybe till late, go to the bookstore with your mom, daddy. Oke. Kalau kita artikan kepada Mary atau untuk Mary, saya ada pesta malam ini, ada acara ya. Mungkin sampai larut, pergilah ke toko buku dengan ibu kamu, dari ayah atau bapaknya ya. Nah, dari yang pertama di sini kita ketemu kata to Mary. Info apa di sini? Yes, this one. Receiver, penerima. Oke. Nah, kalau kita ketemu dalam soal itu untuk jawaban yang ditujukan kepada penerima ini, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Yes, untuk siapakah pesan itu? Thank you. Adakah yang lain? That's good. Siapa penerima pesan itu? Ada lagi? Oke, kita ambil, nggak apa-apa sayang. Kira-kira dalam bahasa Inggris, untuk yang intinya mempertanyakan dengan kunci jawabannya subjek ini, kira-kira seperti apa? Isi. Okay, to whom is the message? Untuk siapakah pesan itu? See, it is for Mary. Itu untuk Mary. Kita bisa lihat di sini untuk pertanyaan yang keduanya, who receives the message? Siapa yang menerima pesan itu? You see, Mary does or Mary receives it or the message. Ya, jadi ini mau jawaban yang singkat. Oke, silahkan. Ini jawabannya lengkapnya. Kita mau pakai yang mana nggak masalah. Hanya yang perlu kita perhatikan di sini. Coba dilihat ya. Di pertanyaan yang pertama, dia menggunakan whom. Di pertanyaan yang kedua, dia menggunakan who. Untuk question words-nya kita mengupas sedikit ya. Kebetulan tersinggung. Nah, di sini whom ini biasanya posisinya untuk objek atau intinya di belakang predicate. We try to check and recheck over here. Kita coba cek and recheck dalam jawaban kita tadi ya. Kunci jawaban Mary ada di mana? Yes, di belakang predicate. Predicate-nya is, lalu kunci jawaban kita Mary ada di belakangnya. So, that's why in the question we have whom. Itulah mengapa dalam pertanyaannya kita menggunakan siapanya whom. Okay? While over here the second question, who receives? Siapa yang menerima? Who, that is for part of speech, function subject. Jadi itu untuk functionnya subject. Jadi kalau kita simpelnya modalnya untuk subject begini sangat sederhana. Tinggal kita gantikan kata who ini dengan kunci jawabannya Mary. Kita tuliskan di sini. Maka hasilnya, yes, ketemulah jawabannya lengkapnya. Mary receives it or the message. See? Itulah jawaban yang lengkap sebagai subjek. Nah, ini jawaban yang lengkapnya. Bagaimana jawaban yang singkat? Jawaban yang singkat yang namanya bahasa yang baik dan benar dalam kalimat itu selalu mengambil yes, minimal berhenti di bagian predicate. Ini dalam tata bahasa saja ya.
predikatnya, karena seperti kita sudah kupas dalam function dalam kalimat di video sebelumnya, boleh dilihat video kita ya, yang materi itu. Predikat itu seumpama bagian tubuh manusia. So, fungsi kata yang lain, fungsi kalimat yang lain itu melekat ke predikat. Jadi subjeknya yang seumpama kelapa melekat ke tubuhnya, tangan dan kaki seumpama objek komplementer melekat pada tubuhnya. Jadi itu merupakan bagian yang vital ya, mempunyai peranan yang penting. Nah, terus predikatnya mengapa does? Ya, karena dalam predikat jawaban lengkap kita receives menunjukkan simple present, lalu satu orang. So that's why you use does. Ya, oke, that's good. Kita ketemu apa lagi? Bagian dari yes, message ini. That's good. Content di sini, inilah kontennya, that's good. Jadi kira-kira pertanyaan apa yang bisa mempertanyakan isi dari konten ini? Kita bisa menanyakan apa? Apa sih pesannya? Oke. Kenapa sih ada beginian? Tulis-tulis pesan beginian, bisa ya. Lalu when, kapan? Kapan sih pesan ini tulis, atau kapan sih ini terjadinya, atau kapankah ini dilakukan? Oke. Terus where, di mana? Bila di dalam informasi ini ada menunjukkan tempat, kita bisa menggunakan kata tanya di mana untuk menggali informasi dalam pesan ya. Atau bisa juga di mana pesan itu ditulis. Oke, that's good. Lalu how, bagaimana bila kita menemukan informasi cara dalam pesan ini. Gitu? Oke. Nah, itulah gambaran dari isi pesan itu. Kita ambil beberapa contoh saja. Kita lihat di sini ya. Oke. Good. Why did he write it? Mengapa beliau menulis itu? Yes, beliaunya ditujukan pada yes, daddy, karena daddy ayahnya yang menulis itu. Jadi kira-kira setelah kita membaca pesan ini, mengapa sih ayahnya menulis ini? Aha, kenapa? Ya, seharusnya ayahnya menemani Mary pergi ke toko buku. Tapi intinya tidak bisa. Apa yang buat tidak bisa? Ada acara malam ini, that's good. Nah, kira-kira kita mau kasih alasan apa di situ? This one. Because he cannot accompany her to the bookstore. Is it okay? Yes, can be. Karena beliau tidak bisa mengantarkannya ke toko buku. Kalau kita ganti dengan bagian seandainya karena beliau ada pesta malam ini, bisa juga, it's okay. Karena beliau pulang larut malam ini, bisa juga, it's okay. Because of what? We can find from the data. Jadi kita punya datanya di sini ada semua. Ini hanya sebagai contoh saja. Ya, oke. Next. When will it happen? Kapan sih ini terjadinya? Terjadi apa? Ya, yang ini. Kira-kira kegiatan yang masalah materinya membeli buku ya, ke toko buku. Ya, kira-kira ambil logika saja karena di sini kita tidak menemukan keterangan waktunya. Ya, yang namanya toko buku pasti bukanya itu di jam-jam yang aktif. That's good. Bisa kita katakan hari ini? Yes, hari yang ditulis pesan itu. Oke, no problem. Karena tidak bisa pulang malam ini, pulang larut malam hari ini, kemungkinan jadi pergilah ke toko buku, berarti sampai larut malam nanti pulangnya, berarti hari ini berlakunya kejadian itu, gitu ya. Kita katakan dengan today, okay. Can we say this afternoon? Still okay, no problem, masih bisa. Ya namanya anak sekolah mungkin pulang siang atau sore, jam 1 atau jam 2, jam 3 atau jam 4 pergi ke toko buku dengan ibunya, still okay. Ya, good. Now, evening, is it? Yes, could be, masih bisa. Jam 7, jam 8 masih relatif buka toko buku ya, masih umum kita bilang. Asalkan jangan tengah malam, tertutup semua. Oke, that's good. Jadi kita silakan mengambil jawaban kita yang masih related sesuai dengan data, jangan khawatir. Karena kita tidak perlu takut sepanjang itu masih kita temukan sebagaimana aslinya ya. Oke, good. Next. Oke, sender or writer, penulisnya di sini, pengirimnya kalau dalam surat ya, jadi ayahnya. Ini contoh pertanyaan saja ya. From whom is the message? Dari siapakah pesan itu? Yes, it is from her daddy. Ini dari ayahnya.
Ini masih seperti dengan pertanyaan yang pertama tadi, menggunakan kata whom. Fungsinya berarti di mana posisinya? Yes, umumnya sebagai objek dan itu berada di belakang predicate. We can find out here. We have predicate is, and over here, the clue, her diary. Yes, after the predicate. Yep. Okay. Next, number 2. Second one. Who wrote the message? Siapa yang menulis pesan itu? You see who? There is for subject. Itu untuk subject. Jadi tinggal menggantikan kata who saja dengan kunci jawabannya. Siapa tadi yang menulis pesan itu? Yes, ayahnya. Ayah siapa? Ayah Mary. Jadi kalau kita mau jawabnya, Mary's father wrote it. Mary's father wrote it. See? Oke, jadi hanya tinggal mengganti kata who dengan kunci jawaban kita selesaikan. Hasilnya jawaban yang lengkap. Gampang ya? Mudah ya? Oke. Semoga semakin menikmati bahasa Inggris itu seperti kita menikmati bahasa Indonesia. Yes, this is what actually the point. Ini yang sebenarnya intinya. Be a simple and practical one. Jadilah orang yang simple dan praktis. Praktis itu to the point, tapi to the point dengan kondisi yang jelas. Ada apa, masalahnya apa, kenapa, lalu solusinya bagaimana. Jadi selalu dalam bertindak itu, dalam sebab akibat itu, tetaplah berusaha untuk mencari solusi. Jadi kita bisa kemas itu dengan tidak bertele-tele. Simple dan practical one. Jadi dengan short message ini kita bisa melatih diri kita sedikit membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita terapkan dalam segala hal. Ya? Oke. Ini dia pesan kita berikutnya. Ya, bisa. Read this short message, then answer the questions. Oke, bacalah pesan singkat ini dan jawablah pertanyaannya. Oke, we have two messages ya. We have two messages. Yang pertama di sini ada 5 pertanyaan. Sama ya, yang kedua juga 5 ya. Oke. Jadi ada 10 semua ya. This is from number 1. Kita mulai dari nomor 1. Who receives the message? Kita lihat ini kepada Gangga. Oke, dear students. Now dear students, be ready next week. There will be practice a test for religion, science, Indonesian, English, art and culture, and sport. Okay. 7 and 8, please join your classes as usual from Zaneta. 13:42. Oke. Kepada Gangga, bahasanya ini untuk para siswa kelas 9, siap-siap minggu depan ada ujian praktek ya, tes praktek untuk agama, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, dan olahraga. Oke, kelas 7, 8, silakan belajar seperti biasa. Oke, dari Zaneta jam 13.42, ini sepertinya pesan di handphone ya. Oke, anggap aja begitu ya. Oke. Who receives the message? Siapa yang menerima pesan itu? Tadi sudah ada kita baca ya. Ya, siapa yang menerima pesan ini? Oke. For whom is the message? Untuk siapakah pesan ini? Hati-hati. Kalau yang pertama tadi, siapa yang menerima pesan? Yang menerima pesan. Dari siapa kepada siapa. Oke. Pengirimnya siapa, sampainya kepada siapa. Ini siapa yang menerima pesan. Dipahami ya? Oke. Next, number 2. For whom is the message? Untuk siapakah pesan-pesan ini? Untuk siapakah pesan ini? Ya, pesan ini ditujukan untuk siapa? Siapa penggunanya? Siapa kalau kita bilang dalam bahasa itu customer-nya ya. Oke. Penggunanya yang menggunakan, yang melaksanakan isi pesan ini. Siapa? Ya. Next, who is Gangga probably? Siapa sih Gangga kemungkinan? Ya, apakah karena ini masalah students, berarti apakah itu guru, ataukah itu salah satu guru, salah satu murid, atau apa ya? Atau tata usaha? What could it be? Kira-kira tahu siapa yang bisa menjadi sebagai Gangga itu profesi apa? Ya. Who could Zaneta be? Zaneta itu kemungkinan sebagai siapa? Oke. Ini hampir sama, jadi menunjukkan profesi ya. Why did Zaneta write it? Mengapa Zaneta menulis itu? Kira-kira apa alasannya? Silakan dibaca-baca lagi, ambil posisi sebagai Zaneta. Jadi kita
untuk kepentingan apa kita dalam pesan ini, sehingga kita menulis itu biar gampang memahaminya, ya. Oke. Next, the second one, untuk bagian pesan yang kedua, ya. Number 6. Who gets the text? Siapa yang menerima pesan itu? You see the text? Dear Mimi, see you tomorrow here. Carlson. Oh. Kepada Mimi, singkat sekali, ya. Ketemu besok di sini. Dari Carlson. Oke, ini nama pengirim berarti, ya. Oke. Jadi siapakah yang mendapat pesan itu? Sudah ya, ketahuan ya. Who sent the text? Oke, ketahuan ya. Tadi sudah kita sempat kupas ya, nggak untuk mengartikannya. Ini lebih sederhana seperti pertanyaannya ya. The second one ini. What did the writer mean? Apa maksud dari penulis? Ya, apa tujuannya menuliskan ini? Oke. When will they meet? Kapan mereka akan bertemu? Will they meet at home? Apakah mereka akan bertemu di rumah? Lihatlah, silakan baik-baik, cermati, silakan dianalisa kemungkinan ketemunya itu di mana. Apakah ini benar atau salah? Ya, untuk nomor 10 ini pertanyaannya. Apakah mereka bertemu di rumah? Apakah dengan mencermati teks ini menunjukkan rumah atau menunjukkan tempat yang lain? I don't know. Ya, silakan dipikirkan, gitu ya. Oke, semoga ini bisa menambah wawasan kita dalam berbagi dan kamu semakin menikmati bahasa Inggris. Jadi kita semakin menjadikan itu seperti bahasa kita sendiri karena kita milik dunia, ya. Oke. Itulah materi kita. As usual, always give your best. Seperti biasa, selalu berikan yang terbaik. Because, everything will come back to us. Semua akan kembali pada kita. Enjoy your day. Have a good day. Thank you and see you. Don't forget to click subscribe and like the bell. Thank you.